Hah? Wow. Hujan guys. Alhamdulillah senang, bersyukur, bangga bisa ikut serta di proses pembuatan film Perayaan Mati Rasa tayang 29 Januari 2025. Senang banget bisa main sama Om Dwi lagi. Senang untuk pertama kalinya bisa main bareng sama Bang Randi, sama Devano, sama Dul. Bikin band beneran juga dan emang beneran ngebawain lagu-lagunya band di film Midnight Serenade secara langsung. Happy banget, happy banget. Iya. Eh, bahwa ternyata bikin film panjang ya prosesnya ya dan nggak semudah membalikan telapak tangan gitu karena selama ini biasanya kan ditawarin itu bentuknya udah jadi skripnya gitu kan lalu kita harus mendalami karakternya tapi bagaimana ikut berproses bahkan dari si skrip itu belum ada gitu jadi banyak banget belajar banyak banget. Kalau di calling mah. Cowok panggilan tergantung callingan. Saya sih ngobrol sama dia banyak kan bercanda dan ngata-ngatainnya sih satu sama lain karena emang basicnya temenan sih dan kita sadar bahwa level pertemanan kita akan selalu lebih tinggi daripada level pekerjaan kita gitu. Jadi ketika ngobrol berdiskusi bahkan ketika harus beradu argumen paham bahwa pekerjaan itu satu hal tapi pertemanan kita dan hubungan kita itu jauh lebih tinggi dari segala-galanya. Pasti dong, pasti ada. Pasti ini filmnya relate kan film tentang anak relate juga nggak sih ke kehidupan Mas Dwi apalagi Mas Dwi juga punya anak nih rasa takut juga nggak sih kalau anak-anak yang Mas Dwi akan sepertian masa jauh dari orang tua misalnya. Saya dulu pernah seperti mereka loh. Jangan lupa sebelum saya jadi bapak, saya juga pernah jadi anak juga gitu kan. Jadi memang ini proses perjalanan hidup ya gitu. Yang pasti kan ada masa-masa umur yang kepengen tuh memberontak gitu. Kepengen saya bisa, gue bisa kok gue udah gede gitu kan gitu. Ya tapi kan itu proses pembelajaran semua manusia untuk menjadi lebih bijaksana gitu. Semakin tua punya anak, ya hidup itu berputar siklusnya gitu kan. Tapi dengan apa ya perayaan mati rasa ini semua rasa itu perlu kita rayakan gitu kan. Karena kalau nggak ada penderitaan nggak akan ada kebahagiaan, betul. Gitu kan. Jadi ya apa ya terang akan bermakna kalau ada gelap gitu. Jadi ya inilah mari kita rayakan semua rasa dengan perayaan mati rasa. Sebagai orang tua dan bermain juga di film ini apa pembelajaran baru Mas Dwi dapatkan? Wah ini pertanyaan yang sangat bagus ya sebagai orang tua ya. Pembelajaran saya adalah percaya kalau setiap kelahiran itu punya misinya masing-masing, udah punya blueprintnya masing-masing. Jadi kalau saya sebagai orang tua kepada anak saya, kamu jalankan apa yang membuat kamu senang. Aku nggak mau, saya punya pengharapan tapi bukan paksaan. Gitu. Ya saya biarkan anak saya memilih jalannya dan dia belajar dari pilihannya. Yang penting saya ada di sebelahnya. Gitu. Dan tidak melarang juga nih keinginan anak-anak nanti. Saya menuntun tapi pilihannya biar dia ya. Menuntun bukan menuntut. Bukan menuntut, saya menuntut ya. Bang ini kan pertama kali jadi produser ini, apakah menjadi lebih nyaman dan aman kalau memilih layar dibanding untuk main lain? Saya melakukan apa yang membuat apa yang di bayangan saya menyenangkan. Karena kalau enggak menyenangkan di bayangan saya nggak akan ngelakuin itu. Jadi ada kemungkinan nih untuk terus menjadi ikutan proses gitu ya di balik layar. Tapi nggak juga tiba-tiba stop gitu akhirnya ada di depan layar. Saya ikutin arus lautnya aja dibawa kemana. Mah, laut ada arus? Ombak laut. Ada. Oh, ada arus. Saya bangga banget di film Perayaan Mati Rasa ini saya bisa bersatu, padu menjadi sebuah grup musik, sebuah regu yang benar-benar mantap banget ya. Ada Bang Randi,
Regu anak muda ya. Yeay, bener. Harusnya tadi pertanyaan soal orang tua dia ditanya juga, dia kan orang tua. Iya, beda tipis sama. Ini bisa jadi stand in bapaknya Ian. Drummer, iya kan? Drummer, gue main bass, Devano, frontman, vokal, Dul Jailani sebagai gitar, menulis lagu juga. Ini teman-teman kawan kecil sebenarnya, kita udah kenal udah lama. Gue sih bangga, nggak tahu kalau kalian gimana nih. Bangga dong. Bangga dong. Taunya gue doang, mereka kan gue bisa. Ada diskusi juga nggak sih di bandnya? Kita semua tergantung Dul Jailani kalau dia. Tapi butuh dari latar gitu gak sih bandnya gitu? Lagu buatanku cuma satu, Laut, yang ada di film Peranan Madrasah yang akan tayang tanggal 29 Januari. Masuk. Sisanya cuma bareng-bareng ya. Tapi saya senang banget gitu. Maksudnya dalam proses workshop saat kita berempat ngeband, saya senang banget karena semuanya menumpahkan ketulusan di situ. Ya. Yang saya harap akhirnya juga terdeliver di filmnya gitu. Jadi semangatnya, gundah gulananya, mati rasanya itu yang saya harap bisa terdeliver nanti tanggal 29 Januari di bioskop. Ya itu tantangan tersendiri nggak sih lu bikin lagu tapi dengan Untungnya saya suka jadi nggak ada tantangan, nggak ada. tapi cukup singkat atau lagu ini jadi persiapannya dan prosesnya cukup singkat kan? Prosesnya 2 bulan kali ya? ya 2 bulan ya. 2 bulanan 2 deh bulan, kayaknya, 2 bulan. Juli Agustus gitu. Juli ya mulai kita ya. Mungkin kalau buat saya juga yang menarik selain Dul ikut serta menulis lagu gitu ya, bagaimana kalau teman-teman perhatikan lebih dengan seksama, ada transformasi juga di delivery vokalnya seorang Devano Danendra yang buat saya harus disampaikan dan harus diapresiasi lebih karena Devano bekerja sangat keras untuk akhirnya bisa menjadi frontman-nya Midnight Serenade ya Dev ya? Ya, itu suatu perbedaan antara Devano yang soloist dan di Midnight Night aja sih, karena pun ini juga ada di dalam sebuah film di mana kita memang harus membedakan di mana karakter kita yang asli dan juga karakter di film gitu. Ya. Jadi kayaknya suatu kayak kesenangan juga buat aku sendiri untuk bisa membedakan Devano dan Ray Alvaro gitu sih. Mas Adi, Mas Dwi, mungkin kan film ini banyak yang nge-notice kayak beratnya menjadi anak pertama atau kedua, tapi yang pengen saya Mas Randi sama Mas Dwi kan sudah punya anak, berat nggak menjadi orang tua? Ya balik lagi dari film ini juga seperti kata-kata yang tadi itu benar banget, bukan menuntut itu buat saya sebagai di sini kan saya ngerasain dari dua side nih gitu ketika memposisikan jadi anak. Ternyata memang kita apalagi anak pertama itu memang tugasnya cukup berat karena dia yang berjuang duluan di keluarga, kayak terbentur-bentur duluan untuk ngasih tahu nanti ke adiknya bahwa jalan yang ini tuh ternyata rumit, lebih baik lewat jalan yang ini. Jadi seorang kakak tuh juga berkorban untuk terbentur duluan lah kayak gitu. Nah, tapi ketika satu sisi ngelihat point of view dari orang tua, emang ada benernya ya, kita nggak bisa ngasih ekspektasi yang gimana-gimana karena anak pertama kita tuh pengen nyoba hal, semuanya pengen dia coba dulu. Jadi kita benar-benar harus nuntun di sampingnya terus dan memastikan bahwa dia nggak jatuh ke jurang terlalu dalam atau gimana. Kita sekedar ngingetin dan nuntun kayak gitu. Mungkin Mas Dwi, berat nggak menjadi seorang orang tua? Wah, berat apa nggak jadi seorang orang tua itu sih ya nggak mungkin kita nggak punya masalah, pasti beban itu pasti ada kan. Tapi bukan diukur dari sebagaimana beratnya sebuah masalah, tapi tanggapannya terhadap setiap masalah. Masalahnya sama, tapi tanggapannya pasti belum tentu beda-beda belum tentu sama setiap orang, pasti beda-beda gitu. Jadi tanggapannya, ya kalau kita menanggapinya itu ke positif, pasti itu nggak menjadi sebuah masalah, jadi sebuah pembelajaran. Ini kan bisa dibilang juga sebagai film keluarga. Mungkin dari kalian satu persatu ada nggak sih yang pengen? Ada nggak sih perwakilan yang pengen disampaikan dari anak ke anak, mungkin dari anak untuk orang tua gitu, atau sebaliknya juga? Mungkin untuk seluruh keluarga yang sedang menyaksikan ini dimanapun berada, seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, seorang adik, anak tunggal, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, bahwa terus jaga komunikasi antara satu sama lain,
dan sejauh-jauhnya kamu mencoba untuk mengejar mimpi, jangan lupa kalau akan selalu ada keluarga di rumah yang menanti. Jadi jangan lupa nonton film Perayaan Mati Rasa sebagai pengingat kalau satu-satunya kita punya di dunia ini adalah family. Mulai 29 Januari. Terima kasih. Perayaan Mati Rasa. Thank you. Thank you. Foto dulu, foto dulu Oke. sekali.